Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Rina. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak, apakah sehat? Alhamdulillah baik Pak Bambang, Bu Rina. Apakah Pak Bambang, Bu Rina sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah siap Siap Pak. Pak, siap. Coba saya ingin tahu siapa di antara ibu yang akan menjadi coach. Saya akan menjadi coach dan Pak Bambang akan menjadi coach. Nah, jika boleh mengetahui kira-kira apa nih yang akan menjadi kriteria atau poin penilaian kita? Untuk penilaiannya Pak, gimana kalau di penilaiannya seperti Rukol 2 yang kita lakukan kemarin. Nah, tabel rubrik penilaiannya meliputi 3 kriteria. Yang pertama, mendengarkan aktif, di mana ada 4 penilaian, mulai dari 1 sampai 4. 3 kali atau lebih muncul judgement atau asumsi dan asosiasi menulis 1. Yang maksimalnya 4, di mana bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosional coaching. Selanjutnya kriteria yang kedua, pertanyaan berbobot, di mana nilai maksimal yang diambil selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian untuk kriteria yang ketiga, memberdayakan coaching, di mana untuk nilai yang maksimalnya membantu atau membuat rencana aksi spesifik, dorong ide dari coaching. Kemudian pada saat diminta saran berbagai pengalaman. Selanjutnya, masalah apa yang menjadi pembahasan coaching kita pada hari ini? Sebetulnya terpecahkannya Pak solusi permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan satuan coaching dari coach. Ya, baik Pak Bambang, Bu Rina. Ini bisa saja sebagai pertanyaan awal dari saya. Nah, selanjutnya silakan Pak Bambang sama Bu Rina. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya Pak, boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Apa Bapak ada waktu? Kebetulan sekali Ibu, hari ini saya kosong. Apa ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, akhir-akhir ini saya merasa sulit-sulit di kelas saya. Yang saya wali kelasi itu tidak kompak. Saya melihat murid-murid ada di murid-murid itu berkelompok di kelas seperti geng-geng gitu. Dan bahkan ada temannya yang sakit saja mereka tidak tahu atau tidak peduli. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan tadi? Saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan saya tentang menciptakan kekompakan murid yang saya wali kelas itu. Oh ya, kalau begitu menurut Ibu, hal apa saja kira-kira yang membuat murid-murid Ibu kurang kompak di kelas? Kalau saya perhatikan ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang kompak itu karena ada beberapa siswa yang berkelompok di mana mereka bergaul di kelas maupun di
luar sekolah dengan orang-orang itu saja. Mereka tidak mau bergaul dengan status sosial yang berbeda, kemudian tingkat kepintaran yang berbeda, sehingga membuat mereka bergeng-geng. Dan tempat duduknya pun tidak mau di rolling posisi. Mereka tuh selalu sama setiap hari dari dulu hingga sekarang. Ya, saya merasa kurang merasa tidak ada chemistry ketika ada di kelas. Bahkan saya mendapat laporan dari guru PAI bahwa ketika dibuat kelompok kerja untuk pelajaran PAI, mereka tidak mau dikelompokkan dengan siswa lain yang bukan teman gengnya gitu. Begitu ya Bu. Menurut Ibu nih, coba apa saja yang dapat membuat murid Ibu menjadi kompak? Yang membuat murid saya menjadi kompak, menurut saya sebuah kelas itu akan kompak dan tidak berkelompok manakala semua siswanya mau berbaur dan tidak memisahkan diri atau membuat kelompok-kelompok kecil antara satu dengan yang lainnya, saling bersama-sama berbaur, membangun chemistry yang saling terbuka, saling peduli dan berempati, tidak melihat latar belakang sosial gitu ya. Harusnya mereka seperti saudara, harus terjalin perasaan atau membangun perasaan rasa saudara di antara teman-temannya. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah kekompakan siswa tersebut bagaimana? Saya pikir saya sebagai wali kelasnya ya harus dapat menciptakan chemistry atau ikatan batin gitu ya pada diri murid-murid saya, yaitu saling percaya dan saling terbuka. Saya berencana untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan mengadakan kegiatan yang bersama-sama dalam suasana yang rileks, menyenangkan, misalkan acara ngaliwet gitu ya, ngaliwet bersama atau ngarujak bersama, baik di rumah wali kelas ataupun di rumah salah satu murid yang bersedia gitu ya. Saya pun mengandalkan untuk sarapan pagi bersama pada jam istirahat pertama. Jadi peserta didik atau murid itu ditugaskan untuk membawa bekal ke sekolah sehingga ada acara untuk makan bersama di sekolah. Wah, bagus sekali Bu. Adakah langkah lain yang akan Ibu tempuh selain pendekatan persuasif tersebut? Yang saya pun akan membuat kesepakatan kelas ya. Antara saya dan sebagai wali kelasnya dan murid yang saya wali kelasi. Salah satu poinnya yang akan saya munculkan yaitu harus menjaga kekompakan dan kebersamaan serta saling menyayangi dan adanya rasa peduli gitu Pak. Sehingga semakin kuat dasar bagi kami untuk menghilangkan geng di dalam kelas maupun di sekolah. Baik Bu, kalau dilaksanakan dari skala 1 sampai 10 ya, rencana yang telah Ibu susun ada di skala berapa? Menurut saya ada di skala 7 Pak. Karena masih banyak hal yang harus saya lakukan lagi agar permasalahan yang saya hadapi ini bisa terpecahkan dengan baik dan juga tentunya membuat bantuan berbagai pihak yang terkait. Baik Bu, mudah-mudahan ya apa yang Ibu rencanakan tadi, apa yang Ibu ceritakan terhadap murid-murid yang Ibu wali kelas nanti berhasil. Amin. Mudah-mudahan. Nah sekarang komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu sendiri itu bagaimana? Komitmen ya Pak.
Saya berkomitmen untuk selalu membuat anak-anak saya itu merasa nyaman di kelas. Kemudian ada timbulnya kekompakan, saling peduli dan saling berempati. Saya akan berusaha untuk mewujudkan hal tersebut semaksimal mungkin. Oh ya, bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung hal tersebut. Tadi Ibu mengatakan butuh bantuan berbagai pihak, ya kan? Iya. Nah, menurut Ibu, siapa orang yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Yang akan membantu saya, insya Allah saya akan melibatkan semua stakeholder di sekolah, mulai dari kepala sekolah untuk memohon izin, kemudian rekan guru dan guru mapel yang mengajar di kelas. Saya juga akan melibatkan orang tua siswa dan komite. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu dan kebijakan Ibu. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak atas Sama-sama, waktunya Ibu. Sama-sama. untuk kegiatan sharing ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Bambang, Bu Rina, proses coaching yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sudah selesai. Untuk itu, bolehkah saya bertanya tentang hal-hal berikut kepada Bapak dan Ibu? Boleh Pak. Boleh. Ini, yang pertama yang akan saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu pada saat coaching untuk mencari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya dulu mungkin ya Pak dari coach ya. Saya sebagai coach merasa coach sudah membantu dan memberikan arahan pertanyaan, sehingga saya sebagai coach itu bisa menggali ide-ide baru atau solusi berdasarkan apa yang saya pikirkan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih. Dari Pak Bambang? Nah, dari saya Pak, alhamdulillah, Koci tadi mau terbuka jawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, sehingga memudahkan saya tentunya untuk menggali potensi Koci yang belum disadari. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi saya yang saya lakukan tadi pada proses coaching bantuan begini ya. Saya amati dari tujuan penyampaian tujuan saya. Tujuan sudah disampaikan oleh coach dengan sangat jelas. Itu coach ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Selanjutnya diidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi. Selanjutnya coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus menghasilkan banyak sumber belajar dan tugas. Dalam rencana aksinya, tadi coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Coach tadi memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid maupun kegiatan murid dalam pembelajaran. Nah, dalam hal tanggung jawab, tadi coach memberikan pertanyaan-pertanyaan
dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dan coach tadi menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach tadi menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Nah, sekarang setelah Bapak dan Ibu melakukan coaching, apa yang ingin Bapak dan Ibu kembangkan setelah kegiatan ini? Saya akan mencoba mempraktekkan metode coaching kepada peserta didik, Bima maupun rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Baik. Terima kasih Pak Bambang sama Ibu Rina terkait proses coaching tadi. Mungkin ini merupakan umpan balik saya sebagai narasumber terkait hal-hal yang dikembangkan dari mulai dan mungkin apabila ada hal yang perlu dikomunikasikan lagi terkait proses coaching ini sebagai tindak lanjut, kita nanti akan membuat jadwal pertemuan kita seperti itu ya. Kalau begitu mungkin pertemuan kita kali ini cukupkan sekian. Mohon maaf ya saya telah mengganggu aktivitas Bambang sama Bu Lina. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.